Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang pembuahan anggur jenis Casanova. Jadi simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar cara membuahkan anggur impor jenis Casanova ya teman-teman. Ini saya tanam di pot global ya, ukurannya 50 cm, jadi diameternya 50 cm. Nah, usia pohonnya ini 1 tahun, dan ini pembuahan kedua. Oke, Casanova ya. Di sini tersiernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, cuman yang 2 ini tidak dibuahkan ya, masih kecil. Kemudian yang ini juga masih di bawah, lebih kecil dari pensil. Jadi tersier efektifnya hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di pembuahan kedua ini sebenarnya untuk yang pembuahan pertama itu bunga bonus, jadi belum benar-benar yang dibuahkan. Jadi baru kali ini nih yang benar-benar pakai pupuk pembuahan ya teman-teman. Nah, untuk jenis Casanova mungkin kurang familiar ya untuk kalangan pengangguran, tidak sefamiliar Trans, Jupiter, Akademik dan teman-temannya. Jadi Casanova ini masih jarang dikoleksi. Padahal untuk jenis Casanova ini termasuk yang genjah. Pada saat pembuahan pertama, Casanova ini dengan pemerataan tersier ya. Jadi sama seperti Heliodor seperti ini. Waktu itu saya tumbuhkan tersier dari bud, dia langsung keluar bunga 3 klaster. Nah, kemudian kali ini baru yang benar-benar saya buahkan nih, dengan tersier yang memang belum merata juga. Jadi hanya ada 4 tersier efektif, kemudian ada 1 tersier yang kecil, dan 2 tersier yang stuck. Nah, saat pangkas pembuahan ini tidak saya pangkas ya 2 tersier ini, sehingga dia bertunas. Jadi tunasnya baru aktif setelah waktu kita pangkas pembuahan. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya, untuk tersier yang stuck kecil seperti ini jangan diikut dipangkas ya. Jangan ikut dipangkas karena dia akan kering, mati. Tapi kita biarkan saja, hanya dibuang daun bagian ujungnya supaya merangsang tumbuh bud dari pucuk nih. Jadi nanti kita di pembuahan berikutnya insya Allah nanti tersier ini akan lebih vigor. Nih ada 2 tersier ya, sedang aktif. Nah, kemudian ini tersier yang ini kita cek ada bunganya ya teman-teman. Nih bunganya sudah kelihatan, ini yang lancip ini ya. Ini juga ada tuh 2 bud teratas ini pecah membawa bunga, masing-masing 1 ya. Kelihatannya ini hanya 1 dan 1 juga, dan yang ini masih belum pecah tunas. Kemudian tersier yang kecil ini nih lebih kecil dari pensil dan warnanya juga masih hijau. Dia tidak membawa bunga. Jadi kita fokus pembentukan tersier. Jadi kita bikin tersier yang lebih sehat nih. Nanti mudah-mudahan di pembuahan berikutnya kita dapat tersier yang sehat dan besar ya, supaya bisa seragam dengan yang lain. Jadi tersiernya bisa lebih banyak. Ya, tadi kita sudah dapat 2 bunga dari tersier yang ini. Kemudian tersier yang berikutnya ini bisa kita lihat ada 2 bud juga yang sprout, dan ini bunganya ada 2 teman-teman, 1, 2 ya, calon bunganya ada 2. Mudah-mudahan bisa kelihatan nih 1 dan 2 ya, 2. Kemudian bud yang bawahnya ini belum terlihat. Oh, sudah terlihat tuh, ada 2 juga. Ini pucuk yang runcing berwarna pink ini ya, 1, 2. Jadi 4 nih
Dari satu tersier yang ini ada 4 klaster bunga. 4. Terus yang berikutnya ini juga 2 ya teman-teman, bisa lihat 2. Kemudian bat yang di bawahnya juga 2. Kemudian bat yang ketiga ini baru mulai sprout. Tersier yang terakhir ini bunganya ada 1. Kemudian bat yang di bawahnya bunganya juga 1. Bat yang ketiga juga 1. Tuh teman-teman bisa lihat ujung pink itu ya. Jadi dapat 3. Kemudian 4 ya, 7 tambah 4 11. Ini 11 tambah 2 nih, ada 13 klaster bunga di pembuahan kedua ya. Bisa dibilang ini pembuahan pertama sih, karena yang buah kemarin itu dari hasil bonus ya, kurang maksimal. Oke. Nah, untuk pemupukan Casanova ini saya lakukan pemupukan seperti yang dulu saya sering lakukan ya, ada di video sebelumnya. Per minggunya kita pakai pupuk Happy, dan hariannya juga ditambah dengan AB Mix setengah dosis ya. Pakai pupuk harian dan mingguannya selama 1 bulan. Kemudian dilakukan pemangkasan. Ini hasilnya sangat memuaskan ya, karena kemarin untuk teknik SPAP-nya masih belum berhasil, jadi masih kembali ke teknik pembuahan yang lama ya. Jadi itu termasuk pembuahan yang anti gagal. Pupuk Happy plus AB Mix harian. Oke. Nah, teman-teman yang ingin menanam Casanova ini saya rekomendasikan karena genjah. Terus kalau mau lihat review buahnya ada di video sebelumnya. Casanova itu dia renyah, tidak terlalu berair, jadi garing, renyah, manis. Tapi dia tipenya manis yang nggak bosenin tuh ya, bukan yang manis sekali, tidak, tapi cukup manis. Oke, untuk pangkas pembuahannya Casanova ini yang penting batangnya besar dan berwarna coklat. Pangkas dipendek ataupun panjang tetap mengeluarkan bunga. Karena kan waktu itu saya pangkas pembentukan tersier dari bat, dia juga berbunga, berarti dia bisa pangkas pendek. Kemudian saya pangkas panjang, juga mengeluarkan bunga. Ini kalau ada yang penasaran saya hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini di mata bat ke-12 ini saya pangkasnya. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau yang ini di bat 14. Jadi malah panjang ini ya. Pangkas termasuk long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10, 14, 12. Tetap mengeluarkan bunga juga. Dan karakter daunnya kalau memang daun tua kayak gini ya. Jadi daunnya Casanova itu menjari seperti ini. Dan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, medium. Saya pangkas medium juga berbunga. Tapi kuncinya yang penting batangnya besar dan berwarna coklat. Nah, mungkin di sini karena batangnya masih tidak terlalu coklat ya, jadi klaster bunganya 1. Nah, kalau yang ini yang batangnya besar dan coklat, 1 bat bisa keluar 2 klaster bunga nih. Kalau pecah 2 bat kan berarti 1 tersier ada 4 klaster. Ini juga termasuk tersier yang besar, keluar 4 klaster. Dan yang ini tersier coklat tapi tidak sebesar yang 2 ini ya. Lebih kecil sedikit ya, keluarnya 1, tapi masih belum kelihatan juga sih. Bisa jadi 2. Bisa jadi ini 2, tapi belum kelihatan. Nah, untuk Casanova ini saya trelliskan ini sekitar 1,2 meter ya. Rambatannya juga mereng ke sana karena mencari
matahari ya, ruang yang kosong ke sana. Karena di sini sudah penuh. Kalau kita naikkan ke atas nanti tambah bertumpuk ke sini. Jadi saya larikan ke sana. Jadi untuk teman-teman yang mencari model rambatan sebaiknya disesuaikan ya dengan tempat yang ada supaya dapat matahari ya, yang cukup. Oke, Casanova ini benar-benar recommended untuk ditanam di tabu lampor. Nggak usah terlalu panjang ya trellisnya, cukup yang rambatan sederhana aja. Jadi untuk tabu lampor itu kita mungkin kalau teman-teman yang mengejar pengen banyak buahnya ya, untuk tabu lampor itu sebenarnya nggak perlu, hanya perlu tempat ruang yang sinar mataharinya cukup, tersiernya sehat ya, minimal 6 tersier itu sudah cukup sebenarnya, tapi rata-rata biasanya bagusnya 7, 8, 9 tuh, kurang lebih segitu yang biasa saya terapkan. Itu efektif banget, jadi nggak ada tersier yang ompong, ruangannya, ruang tumbuhnya itu dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan. Jarak tersiernya diatur kurang lebih 1 jengkal seperti ini. Jadi kalau teman-teman sekundernya 2 meter bisa lebih dari 12 tersier. Tapi kalau di sini hanya 1 meter 20 cm, ini hanya dapat 7 ya, 7 tersier, 6 sampai 7 tersier. Jadi seperti itu. Apalagi untuk pot ukuran 50 ini termasuk kecil. Jadi memang untuk yang pot ini, pot ukuran 50, sengaja saya rambatannya cari trellis semua. Jadi saya tempatkan trellis untuk yang pot 50, sedangkan pot yang 60 yang besar biasanya saya rambatkan ke para-para, dia bisa dapat 12 sampai 15 tersier. Oke. Untuk teman-teman yang mau menanam Casanova, silahkan. Ini termasuk nggak rewel. Oh iya, untuk karakteristik tanamannya Casanova ini termasuk bukan yang vigor banget ya. Beda sama jenis Dickson atau banana yang benar-benar baru tanam langsung vigor. Seperti Trans juga vigor. Nah, kalau yang Casanova ini dia nggak lambat juga sih. Tapi dia pelan tapi pasti gitu pertumbuhannya. Nggak cepat, bukan yang termasuk vigor, bukan juga yang termasuk lambat. Casanova ini mungkin teman-temannya kayak setara kayak Halloween, juga sama. Halloween tuh nggak terlalu vigor, tanamannya juga nggak terlalu besar ya, pertumbuhannya pasti. Kalau mau diambil habis panen langsung foundation pruning itu bisa 1 tahun panen 2 kali ya, kalau jenis yang Casanova, Giant Grande, Halloween. Nah, mungkin kalau misalkan kayak akademik yang vigor-vigor ini bisa 1 tahun 3 kali. Nah, tapi kalau yang Casanova ini bisa panen 1 tahun 2 kali. Oke. Jadi kita akan rawat bunga ini ya, supaya jadi buah dan bisa sampai panen. Nah, ini dia pohon Casanova ya. Dan juga trik-triknya nih kalau untuk menangani tersier yang kecil seperti ini. Nah, nggak usah mengharap bunga dulu, kita tumbuhkan, yang penting tumbuh tersier yang sehat, baru kita di pembuahan berikutnya, baru kita bisa memaksimalkan dengan pembuahan di tersier yang ini seperti yang ini. Jangan dipangkas buang habis, kan nanti numbukannya bisa susah ya, karena ini sudah dari bud, tersiernya sudah dari bud. Jadi saya usahakan ini nanti supaya subur. Nah, mungkin segitu dulu informasinya teman-teman. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.